Halo semua, nama saya Rafando Kemal Salvatore Siregar. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah library research saya dengan judul Implementasi Chatbot dalam E-commerce. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke inti pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kali ini adalah pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar di berbagai sektor industri, termasuk e-commerce sebagai salah satu sektor yang tumbuh dengan cepat. E-commerce terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk yang semakin tinggi dan dinamis. Salah satu langkah inovatif yang diterapkan yaitu meningkatkan pengalaman berbelanja online dengan pemanfaatan chatbot. Jadi karena pesatnya perkembangan teknologi dan juga sektor industri, tentu para pedagang atau yang bisa kita sebut e-commerce ini meningkatkan pengalaman berbelanja dengan memanfaatkan chatbot untuk memberi pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien. Dan kemudian kita ke rumusan masalah kali ini ada 3 yang saya ambil, yaitu bagaimana peran dan manfaat implementasi chatbot dalam e-commerce dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Dan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan chatbot pada platform e-commerce. Yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas chatbot dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang sesuai. Nanti rumusan-rumusan masalah ini akan saya jabarkan di presentasi yang akan saya buat ini, yang akan saya jelaskan ini. Tujuan penelitian saya ini adalah mendeskripsikan peran dan manfaat penerapan implementasi chatbot dalam e-commerce dan meningkatkan pengalaman dan efisiensi operasional. Yang kedua, merinci apa saja tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam penerapan chatbot. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tingkat efektivitas chatbot dalam memahami kebutuhan pelanggan serta solusi yang sesuai. Yang bab kedua yang kita bahas adalah landasan teori. Landasan teori ini ada 3, yaitu interpretasi chatbot dan manfaat chatbot, dan yang terakhir adalah tantangan implementasi chatbot pada e-commerce. Interpretasi chatbot. Chatbot adalah sistem perangkat lunak yang mampu melakukan interaksi percakapan dengan menggunakan penggunaan teks atau suara dengan tujuan membantu pengguna dalam berbagai aktivitas. Sauer dan Atwell 2007. Ini merupakan kutipan yang saya ambil. Jadi ya, suatu chatbot itu merupakan perangkat lunak yang berbasis kecerdasan buatan untuk bisa menjawab pertanyaan melalui teks atau suara dengan membantu pengguna atau produsen dalam berbagai aktivitas yang dilakukan dalam sektor penjualan. Yang kedua, manfaat chatbot. Chatbot, ada kutipan yang saya ambil, yaitu chatbot bermanfaat dalam mengurangi waktu tunggu pelanggan dan memberikan jawaban yang cepat dan konsisten untuk pertanyaan umum. Kutipan yang saya ambil dari Sauer dan Atwell 2007, yang mana chatbot ini sangat bisa menekan waktu dan memberikan jawaban yang fast respon dan terus menerus secara konsisten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan oleh pembeli atau konsumen, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum. Yang ketiga, tantangan implementasi chatbot dalam e-commerce itu yaitu
keterbatasan chatbot dalam menjawab pertanyaan yang membutuhkan pemahaman konteks mendalam. Maksud saya Sawar and Atwell 2007. Jadi yang dimaksud dalam keterbatasan ini yaitu chatbot itu merupakan kecerdasan buatan dengan menginput data yang telah diinput oleh produsen atau para pengguna chatbot ini untuk mencoba bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Tentu saja ya, chatbot itu hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang diinput oleh produsen, diinput oleh pengguna, seperti kayak apa yang sedang rekomendasi, apa yang sedang booming, apa yang sedang hits yang dijual oleh penggunanya. Jadi ya, keterbatasan atau tantangannya itu chatbot nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan lebih mendalam, seperti misalnya seperti ini, kita lagi nanya chatbot nih, aku cocoknya pakai baju apa? Nah, karena kurangnya input data dari pelanggan, jadi ya chatbot itu mungkin bisa memberi rekomend semua baju rekomend, mungkin karena tidak ada input datanya, jadi ya begitu, memberi semua rekomend baju yang cocok untuknya, padahal sama sekali nggak cocok. Jadi itu merupakan tantangan implementasi chatbot dalam e-commerce. Oke, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini saya mencari sumber-sumber dan jurnal-jurnal yang saya pilih, tentunya dengan terperinci. Saya mencari jurnal-jurnal dari berbagai website dan juga blog, dan juga saya terutama mencari jurnal-jurnal itu di Google Scholar. Dan teknik analisis data ini saya melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Dan bab 4 yaitu pembahasan. Saya menemukan jurnal dengan judul Analisis Peran Chatbot dalam Peningkatan Pelayanan Terhadap Konsumen di E-commerce, Ashifa MH dan Nasution MIP 2023. Jurnal ini mendeskripsikan bagaimana chatbot itu dirancang untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan bahasa alami. Mungkin bahasa yang dimaksud ini mungkin bahasa yang baku mungkin ya. Membantu mereka menavigasi situs web yang berarti membantu mengkontrol situs web itu, atau situs web e-commerce atau jual beli online tuh. Ya, chatbotnya yang kontrol lah, dan membuat rekomendasi produk. Ya, chatbot tuh seperti kayak bisa merekomendasikan maksud saya merekomendasikan produk, kayak bisa mempromosikan juga maksudnya, dan bahkan memproses transaksi. Ya, kalau ini mungkin ya karena saking ribetnya, karena ribet juga memproses transaksi, mungkin penggunanya membuat proses transaksi juga sekaligus. Oke, selanjutnya ya yang kedua saya itu dari berjudul Pemantauan Kecerdasan Buatan dalam Pengembangan Pasar E-commerce, Studi Kasus Chatbot dan Penerapan AI dalam Diagnosis Penuaan, Angreani S 2024. Yang jurnal ini menyampaikan chatbot berbasis kecerdasan buatan berinteraksi dengan cepat dan dengan pelanggan dan menangani pertanyaan umum. Chatbot memberikan pelayanan sepanjang waktu dan melayani permintaan seperti pengajuan kumpulan rekomendasi dan lain-lainnya. Sebagai ya,
chatbot itu ya sangat, yaitu keunggulan chatbot itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen dengan cepat. Kayak misalnya kita tanya langsung, kita pengen beli ini, kita mau nanya langsung bisa. Yang kita chat jam segini jawab jam segitu juga. Bisa membalas chat itu, membalas chat konsumen itu 24 jam selama sistem itu masih diaktifkan. Dan chatbot itu bisa dan juga bukan hanya itu, chatbot bekerja 24 jam ya, bukan hanya membalas chat, bisa seperti pengajuan, rekomendasi produk dan sebagainya. Dan pembahasan terakhir yang saya ambil yaitu pengaruh chatbot terhadap customer satisfaction. Ya maksudnya ini efektivitasnya kali ya, atau ya efektivitasnya. Chatbot yang efisien dan dapat bukan hanya menciptakan pengalaman pengguna yang baik, tetapi membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan persepsi nilai produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi ya efektivitas chatbot ini ya bisa karena dia efisien dan responsif, membuat atau menciptakan pengalaman yang lebih baik dan juga membangun trust atau kepercayaan pelanggan untuk meningkatkan persepsi nilai produk, seperti ya karena pelayanannya bagus, terus karena sistemnya bagus, ya itu sebuah value untuk apa, misalnya kita sebuah kayak pengguna e-commerce tuh kan, pengguna chatbot dalam e-commerce, jadi kayak itu sebuah value, bisa menambahkan nilai pada produk-produk kita. Dan bab 5 yaitu kesimpulan yang saya buat sini adalah chatbot memainkan peran penting dalam e-commerce, memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat. Mereka membantu meningkatkan pengalaman melalui respon instan, personalisasi, dan chatbot dapat menyediakan layanan 24 jam, memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka yang kapan saja, mengurangi waktu dan memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi pelanggan. Dan referensi saya ambil yaitu dari jurnal, dari ini referensi yang saya ambil studi daftar pustaka ini. Yang pertama itu dari Anggreni S 2024, dengan saya mengambil beberapa dari sana, dari jurnal ini untuk tugas makalah saya yang pada halaman 221 di hasil dan pembahasan. Yang daftar pustaka yang kedua dari Ashifa MH dan Nasyatun MIP 2023, saya mengambil beberapa kutipan dari sana, dari jurnal itu, dari metode penelitiannya. Di situ langsung tertera metode penelitiannya, dan tentu di sana pas dengan yang di jurnal saya, di makalah saya ini. Dan yang ketiga dari Harisi MR dan Hiwono IM 2024, diambil dari kesimpulan. Dan terakhir Atwell S 2007, saya mengambilnya dari pendahuluan Jadi inilah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Nama saya Rafaldo Masal Fatur Sinaga dengan NIM 245314087. Saya meminta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.